Digimart. Selamat sore, selamat kembali mendengarkan Smart Digimart di tanggal 27 Mei ya, di tanggal libur Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakan, selamat merayakan bersama dengan orang-orang terkasih dan juga pastinya menikmati hidangan daging kurban hari ini ya. Dan pastinya di sore hari ini kita akan belajar hal baru, belajar sesuatu yang mendalam terkait dengan digital marketing, dan kali ini kita akan bahas tentang konsistensi dalam branding, karena memang di era digitalisasi zaman sekarang semua itu berlomba-lomba untuk menunjukkan jati diri brand, tapi kadang karena keikut arus terus juga mungkin FOMO gitu ya, lihat brand kanan kiri, jadinya kita goyah gitu ya dan kurang konsisten dalam mempertahankan branding kita. Dan hari ini kita akan mendapatkan insight-nya bersama dengan tim dari Mark Plus. Ada Mbak Melati Arum Ekasari, Head of Government and Public Services. Selamat sore Mbak Melati. Selamat sore Mbak Audrey. Apa kabar Mbak Melati? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hari ini kita belajar tentang branding konsistensi, karena tantangan untuk menjadi konsisten di era sekarang itu benar-benar besar banget gitu ya. Kita rasakan bersama lah, dan juga melihat memang tantangannya juga jadi struggle untuk para pelaku branding ataupun juga para pelaku bisnis di luar sana. Mbak Melati melihatnya seperti apa tantangan untuk konsisten di zaman now? Oke, tadi seperti yang Mbak Audrey sudah sempat mention ya, karena kalau zaman sekarang itu kan emang eranya orang-orang itu FOMO. Jadi gampang banget ikut arus, gampang banget untuk riding the wave. Betul. Padahal dia harusnya melihat dulu dia tuh sebenarnya as an organization atau as a brand atau as a product tuh sebenarnya brandingnya seperti apa gitu. Okay. Karena kalaupun misalnya kita memang mau lebih relevan gitu ya dengan masa kini dan kita mau ikut-ikutan riding the wave, kita harus mencoba untuk menyesuaikan dulu itu dengan brand kita. Misalnya kita adalah brand yang premium misalnya, atau brand yang termasuk niche, berarti kalau misalnya kita mau ikut FOMO, mungkin ada orang mau joget-joget, berarti kan kita juga harus pilih-pilih nih yang kayak gimana yang bisa kita ikutin, jadi supaya kita itu nggak dipandang aneh oleh customer base kita gitu. Karena mungkin kita bisa build awareness ke berbagai publik gitu ya secara luas, tapi takutnya justru customer base kita yang sekarang udah loyal sama kita malah ngerasa kok kita berubah gitu, dan akhirnya mereka jadi enak gitu misalnya sama kita. Nah itu sih yang harus hati-hati. Oke, dan ini menjadi concern bersama juga ya untuk Anda pelaku marketing, branding, dan juga pastinya pelaku bisnis. Tapi memang di momen sekarang, apakah memang sulit Mbak untuk para pelaku brand gitu ya menemukan jati diri dulu deh gitu? Karena kan pasti basicnya itu ya menemukan jati diri dulu. Atau justru sebelum kita present gitu ya ke dunia sosial media ataupun dunia digital, kita tuh harus tahu dulu sebenarnya jati diri kita tuh apa dan seperti apa. Silakan Mbak Melati. Iya betul. Memang kalau misalnya kita ngomong, jangankan ngomong sebagai brand ya, ngomong secara personal aja, kalau misalnya kita lihat banyak orang yang mungkin sekarang itu sudah punya banyak pengalaman, sudah misalnya ini cukup berumur dan lain-lain, tapi dia sendiri tuh masih belum menemukan jati dirinya gitu. Nah biasanya brand yang memang kuat itu selalu diwakili oleh sosok yang memang kuat juga gitu. Jadi kalau kita ngomong branding sendiri itu sebenarnya terdiri atas beberapa elemen gitu. Jadi misalnya kita punya company gitu ya, kita bikin brand. Brand aja itu udah terbentuk dari produk brand kita sendiri, bisa dari company brand kita sendiri, bisa dari sebagai ownernya itu juga dia punya branding sendiri. Jadi salah satu dari branding itu tiba-tiba mungkin karena suatu kasus atau suatu peristiwa itu tercemar, maka yang lain-lain itu bisa kena gitu. Makanya kita sering dengar case misalnya ada produk yang brandnya oke-oke aja, tapi tiba-tiba ternyata parent company-nya itu ada masalah gitu, atau misalnya ternyata si ownernya ada masalah gitu. Itu kan akhirnya bikin orang yang tadinya sebenarnya nggak ada masalah sama produknya ikut terpengaruh. Bahkan sesimpel kayak yang kalau udah berlangsung selama beberapa tahun belakangan kan, untuk masalah misalnya kita memboikot gitu ya, yang produk-produk atau perusahaan yang misalnya punya indikasi pro Israel misalnya, walaupun itu
belum jelas bener atau enggaknya, tapi orang-orang itu udah yang langsung udah kita boikot aja atau masih ada produk lain. Nah kayak gitu-gitu kan juga sebenarnya menjadi tantangan tersendiri gitu buat brand, karena walaupun misalnya kita udah kerja keras gitu, R&D kita udah bikin produk yang kualitasnya bagus, markom kita oke, tapi once ternyata ada yang bermasalah dengan parent company atau ownernya, itu tiba-tiba langsung hilang aja apa yang udah kita bangun. Yes, karena ya betul zaman sekarang dalam satu postingan aja bisa hilang, runtuh semua branding yang kita ciptakan mungkin bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Nah nanti di sesi yang kedua aku izin mungkin ya bertanya sesuai kompetensinya Mbak Melati nih, karena kan Mbak Melati sebagai Head of Government and Public Services mungkin banyak yang menyangka bahwa ya branding itu ataupun juga konsistensi itu adanya di ya bisnis-bisnis ataupun sesuatu yang komersil gitu ya. Tapi kalau untuk government dan public services penting gak sih branding konsistensi? Nanti kita bahas ya Mbak di sesi yang kedua. Dan pastinya small listeners yang ingin bertanya, sharing juga boleh banget, silakan di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Radio Smart FM. Kita masih akan menemani Anda sampai dengan tuntas di jam 6 sore nanti. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing. Sampai jumpa. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Digimark
digital, and Perbincangan kita terkait dengan branding konsistensi bersama dengan Mbak Melati Arum Ekasari selaku Head of Government and Public Services. Mungkin ini menjadi pertanyaan juga ya. Dan memang kalau kita lihat di dunia digital yang fokus untuk ya branding gitu ya. Di zaman sekarang mungkin ya brand-brand komersil seperti itu. Tapi aku ngelihat ada keseruan gitu ya beberapa tahun belakangan karena government dan juga public services ini mulai muncul di komen-komen TikTok gitu ya, ataupun juga bikin di X lah atau di Threads, ini mencuri perhatian banget gitu. Apakah memang mereka sudah mulai menyadari bahwa branding itu penting juga diterapkan dalam government and public services atau seperti apa, Mbak Melati? Betul, jadi memang kalau kita melihat sebenarnya dari berbagai tren yang berlangsung belakangan ini, memang dari Marketplace sendiri kita sudah banyak gitu ya mendapatkan atau bekerja sama dengan berbagai institusi, baik itu lembaga pemerintahan maupun dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi gitu. Jadi city branding itu sesuatu yang menurut mereka itu sangat penting gitu, karena memang masing-masing kota atau kabupaten atau bahkan provinsi itu kan selalu punya target yang mereka harus capai gitu ya, misalnya untuk pengembangan ekonomi daerah masing-masing dan lain-lain gitu. Artinya mereka bisa saja menariknya itu dari sisi tourism atau pariwisatanya, dari sisi perdagangan atau industri. Jadi mereka juga perlu untuk menarik investasi banyak untuk ke daerah mereka. Nah permasalahannya nggak semua kota itu dilirik gitu sama investor atau sama wisatawan gitu. Banyak kota-kota yang saat ini tuh masih ketika orang dengar kota apa ya, itu di mana ya gitu. Sesimpel kayak misalnya kita lihat Indonesia aja mungkin yang terkenal di mancanegara, ya kalau orang kita bilang Bali, orang tuh pasti kenal. Tapi kalau kita bilang daerah yang lain, belum tentu orang itu kenal gitu. Nah, gimana caranya orang bisa main ke area tersebut atau bahkan invest kalau bahkan kenal pun enggak. Nah, itu tuh yang memang akhirnya digenjot lewat city branding gitu yang bekerja sama dengan Marketplace. Oke, city branding ini menarik ya. Apakah memang poin tersebut gitu ya, ataupun city branding ini diterapkan dengan mudah gitu ya dengan adanya dunia digital? Karena ya betul, kayaknya mereka, aku melihatnya nih ya, correct me if I'm wrong ya Mbak Melati ya, karena mereka sangat cukup jor-joran gitu ya ketika ada di dunia sosial media. Cuman aku tidak bisa ataupun jarang lah melihat secara off air-nya gitu ya bagaimana proses branding yang mereka lakukan. Seperti apa fenomenanya Mbak Melati? Karena ini sebenarnya masih nyambung juga sih Mbak ke arah konsistensi di branding gitu. Karena kan memang kalau kita sebagai konsultan, yang kita lakukan pertama kan adalah membantu menyusun strateginya. Kita yang pertama itu harus coba menggali dulu setiap area itu potensinya ada di mana gitu. Nggak semua area potensinya itu di pariwisata. Bisa jadi ada di tadi perdagangan atau pengolahan gitu ya. Sesuatu yang mungkin kalau bagi orang awam itu nggak terlalu seksi gitu. Yang berpikir bahwa itu menarik ya si investor-investor dan lain-lain. Nah biasanya ketika kita sudah bikin strateginya, kita bikinin taktiknya seperti apa, dan diimplement, mungkin di awal ketika launching itu gegap gempita gitu ya. Di awal-awal masih misalnya kita bantu untuk bikinin markom, roadmap komunikasinya jelas dan lain-lain gitu. Tapi once kita sudah selesai mendampingi, itu kan tergantung pada masing-masing pemerintah daerah itu gitu. Kalau misalnya mereka belum punya tim yang kuat untuk menjaga konsistensi dari brandingnya itu, maka ya brandingnya hanya akan berhenti di awal doang gitu. Padahal harusnya dari awal sampai akhir konsistensi itu harus dijaga. Dan juga tadi bahkan kalau misalnya ada tim yang sudah kuat itu, mereka akan bisa selalu melihat sekarang itu yang lagi relevan apa di masyarakat. Kita menyesuaikannya gimana nih dengan city brandingnya gitu. Atau kalau misalnya dia melihat bahwa ada area kota lain yang ternyata itu lagi rame gara-gara misalnya ada waktu itu dulu di Sumatera Barat tuh ada yang rame orang datang karena dia punya, aku lupa deh namanya, Padang Mata atau apa gitu ya, yang memang mirip kayak di New Zealand. Jadi orang tiba-tiba viral, FOMO pengen datang ke sana. Nah ketika misalnya ada area yang kita kayaknya juga punya deh gitu, area-area nature yang mungkin mirip sama negara-negara lain yang mungkin kalau orang itu sekarang pengen ke sana tuh susah gitu ya, mungkin karena nggak punya uang, nggak ada akses gitu. Nah kita bisa tuh nonjolin itu. Nah hal-hal seperti itu yang
bisa jadi idenya akan muncul kalau memang selalu ada tim yang memantau gitu. Apa sih yang lagi apa sih yang orang lagi rame, kayak gitu-gitu sih. Oke, berarti ya konsistensi itu tidak hanya cuma istilahnya rajin posting gitu ya, rajin branding, tapi ya butuh riset yang mendalam seperti itu. Ini kan nggak hanya untuk teman-teman di government ataupun public services, tapi komersil juga rasanya butuh ya secara dasar apa yang perlu diperkuat gitu untuk membangun konsistensi. Tadi salah satunya adalah dari SDM, dari timnya. Selain itu apalagi sih poin-poin yang penting yang perlu diperkuat dulu nih Mbak Melati untuk membangun konsistensi dan mungkin akhirnya bisa jadi culture yang baik juga ya untuk sebuah tim tersebut. Silakan Mbak. Nah, yang penting lagi adalah proses evaluasi yang tepat gitu. Jadi ketika kita katakanlah misalnya kita mau konsisten gitu ya jagain brandnya. Tadi sempat tuh mau dibilang konsisten itu bukan hanya sekedar konsisten posting gitu. Tapi kita juga harus bisa melihat dari apa yang kita posting dengan kan kita mencoba berbagai jenis atau tipe atau template gitu ya. Di situ kita akan bisa lihat mana yang ternyata menarik, yang punya engagement tinggi, yang impressionnya itu juga tinggi, yang orang itu akhirnya banyak share, yang ternyata misalnya ketika orang itu baca itu nih paling ngerti itu yang akhirnya akan kita jadikan sebagai suatu pakem sehingga yang nggak berhasil itu jangan sampai kita lakuin lagi. Jadi kalau kita nggak mengevaluasi takutnya kita hanya akan buang-buang budget, kan itu juga yang paling penting ya, kita bisa memonitor return of marketing investment-nya gitu. Jangan sampai kita udah spend banyak uang untuk melakukan aktivasi secara online, bahkan secara offline, misalnya kita bikin event, kita bikin kompetisi dan lain-lain, tapi akhirnya itu nggak terlalu banyak membawa impact yang kita inginkan gitu. Itu kan sayang ya. Iya, betul. Sudah effort banyak gitu ya, bahkan juga effortnya nggak hanya tenaga, tapi juga dari sisi uang dan banyak hal. Ya kita pengennya ada return of investment tadi seperti yang Mbak Melati katakan. Lantas bagaimana nih untuk teman-teman yang sedang mendengarkan kita yang mungkin juga bingung gimana sih cara ngecek return of investment branding yang mungkin sudah saya kerjakan, apakah dari sisi likes-nya aja nih ya Mbak Melati kita udah bisa bilang oh sukses sudah tembus 100k likes misalnya, ataupun juga penayangannya udah FYP 1,6 M misalnya, itu bisa dikatakan jadi indikator suksesnya atau tidak Mbak Melati? Nah sebenarnya sih belum bisa gitu, tapi memang itu sesuatu yang paling gampang diukur gitu ya, karena kalau kita ngomong return on marketing investment, sebenarnya yang jadi hal kompleksnya adalah kita kadang nggak tahu impact itu tuh asalnya dari marketing yang mana gitu, karena bisa jadi misalnya kita posting katakanlah misalnya di TikTok kita bikin tiap hari kita bikin 3 postingan misalnya, akhirnya orang mungkin ada yang lihat, ada yang enggak, tapi terus kita coba cek nih, akhirnya banyak nggak ya yang datang gitu ke tempat wisata kita misalnya. Ketika ada baik yang datang, sebenarnya itu belum tentu dihasilkan dari yang kita bikin di TikTok tadi. Mungkin aja ada orang yang ternyata pas dia lagi baca buku atau dia tiba-tiba nonton YouTube dari influencer mana yang memang tidak kita bayar karena itu benar-benar organik misalnya, dia lihat dari situ, baru akhirnya ketahuan gitu. Makanya biasanya selalu kalau kita mau mengukur impact dari suatu taktik marketing itu kita selalu harus melakukan riset. Karena ujung-ujungnya kita akan balik lagi nanya ke orang-orang yang datang, dia tuh taunya dari mana. Kita sering juga kan dapat mungkin pertanyaan survei singkat gitu ya, kalau dari tempat-tempat yang kita kunjungin gitu, tahu ini dari mana gitu. Nah karena itu merupakan satu cara mereka untuk bisa mengetahui sebenarnya usaha yang mana sih yang memang akhirnya berimpact ke tadi sales atau kedatangan gitu, supaya bisa gampang dipilah-pilah. Wow, ternyata nggak semudah itu ya untuk membangun konsistensi dalam sebuah brand, dan pastinya juga masih banyak nih pertanyaan yang mungkin akan mewakilkan pertanyaan Anda small listeners dari Audrey ke Mbak Melati. Selepas ini juga mungkin kita akan bahas ya, karena menariknya sekarang Mbak Melati kita punya banyak platform gitu ya, ada sosmed yang A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Cuman kan nggak mungkin gitu ya brandingnya berbeda-beda, atau justru possible nih untuk melakukan branding yang berbeda di tiap
sosial media yang profilnya pun berbeda-beda. Selain satu ini kita akan bahas. Dan untuk Anda small listeners yang ingin bertanya, sharing, ataupun juga curhat, boleh banget ya. Silakan seputar branding konsistensi. Anda bisa gunakan WA kami di 0812 11 12 959 atau juga boleh ke YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda dulu sebentar. Tetap bersama kami dalam Smart Digimart. Telah Anda ikuti Smart Digimart Digital and Marketing. Sampai jumpa. Smart FM, the spirit of Indonesia, heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Digimart Digital Dalam perbincangan branding konsistensi bersama dengan Mbak Melati, Small Listeners, Head of Government and Public Services. Dan ini menjadi topik menarik karena tantangan untuk konsisten di berbagai macam platform ya. Itu juga jadi keseruan tersendiri gitu ya. Kalau satu platform mungkin oke lah ya, timnya bisa satu orang juga gitu. Cuman karena banyaknya platform yang harus dihandle, kayaknya harus ada kesamaan suara. Ini menurut Audrey ya, nanti correct me if I'm wrong. Atau justru teman-teman nih yang mungkin handle berbagai macam sosial media harus membaca juga karakteristik dari market yang ada di sosial media tersebut. Misalnya kalau Facebook kan biasanya udah baby boomers gitu ya. Kalau TikTok kayaknya Gen Z banget. Instagram mungkin millennials masuk lah ya, ataupun Gen X, Gen Y gitu. Nah ini seperti apa sebenarnya Mbak Melati untuk teman-teman yang fokus di banyak platform nih untuk melakukan branding? Silakan Mbak Melati.
Ya, sebenarnya tadi Mbak Audrey juga udah sempat menyebutkan ya clue-cluenya gitu ya. Karena yang paling penting adalah ketika kita punya beberapa platform, masing-masing platform itu punya tujuan masing-masing gitu. Jadi selalu kita harus ngecek terlebih dahulu profil dari pengguna platform tersebut. Apakah memang mereka itu adalah orang-orang yang sama, tapi memang ya mereka istilahnya follow kita di setiap sosial media yang mereka punya kah? Atau misalnya ketika mereka menggunakan X atau menggunakan Facebook atau menggunakan Instagram, itu mereka untuk memfollow sesuatu yang berbeda walaupun orangnya sama, atau benar-benar purely itu orang-orang yang berbeda. Karena kita harus melihat kalau dari sisi konten yang akan kita buat itu pasti selain menyesuaikan dengan profilnya, juga menyesuaikan dengan ya apa ya kalau kita bilang kulturnya si aplikasi tersebut atau sosmed tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita kan mungkin kita sering lihat ya, kita posting misalnya di Facebook atau posting di Instagram, nanti kita kayak lebih ke kasih link yang sama aja gitu. Ya. Padahal sebenarnya masing-masing sosmed itu punya cara berbeda-beda untuk menampilkan informasi yang sebenarnya sama gitu. Makanya biasanya kalau kita punya banyak social media, instead of kita cuma sekedar mirroring aja, kita benar-benar harus pikirin nanti kalau informasi ini saya bikin ya di Facebook dengan Instagram, apa yang kira-kira akan membuat itu berbeda gitu, supaya memang orang itu akhirnya akan selalu interest atau curious gitu. Informasinya memang ada yang beda gitu. Jangan sampai ternyata pas dia tadi udah baca di Instagram, terus dia baca lagi di Facebook, ya sama aja gitu isinya. Terus buat apa gitu kan? Bahkan kalau misalnya ternyata kita itu follower base-nya itu sama semua di multi platform itu, ya akhirnya ngapain kita punya semua gitu. Mending kita fokus salah satu aja, kasihan effortnya yang rada PR kan. Ya itu sih sebenarnya. Oke, jadi memang harus riset juga dan pelajari karakteristik gitu ya dari setiap kolam-kolam yang ada, small listener, supaya ya nggak tadi ya terlalu effort, terlalu capek, ternyata hasilnya tidak sesuai ataupun sebanding seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, izin ya Mbak Melati untuk kita bacakan. Kali ini dari Ibu Citra. Saya punya usaha kuliner lokal sih Mbak Melati, dan udah jalan 2 tahun, dan sebagai brand kecil, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan rebranding? Karena saya pengen rubah sedikit gitu ya fokus kuliner saya. Apakah kalau penjualan turun kita langsung rebranding, atau justru lagi naik-naiknya sampai konsisten dulu? Silakan Mbak Melati. Oke, jadi ini memang yang selalu menjadi pertimbangan gitu ya kalau misalnya kita istilahnya masih UMKM gitu. Yang menjadi pertanyaan pertama itu adalah apakah kita harus melakukan branding dari awal, atau yang penting kita fokus ke operation dulu sehingga modal kita udah banyak, baru kita pikirin brandingnya. Sebenarnya kalau misalnya dari awal kita sudah punya konsep yang kuat atau karakter yang kuat, dan itu langsung bisa ngeblend in dengan apa yang kita jual, itu sangat bagus. Tapi kalau misalnya kita bisnis kuliner, yang paling penting itu kan sebenarnya ya pertama rasa pasti gitu ya. Tapi yang kedua juga sebenarnya uniqueness-nya itu apa? Karena kan kalau kita ngomong kuliner, banyak kuliner yang sebenarnya sama-sama aja, tapi ada satu yang akhirnya bisa menonjol daripada yang lain. Walaupun misalnya kita benar-benar jualan mie instan misalnya, atau kita jualan seblak gitu. Banyak banget yang jual seblak. Mungkin kalau misalnya kita jadi customer seblak itu, kita nggak punya brand yang kita loyal banget. Yang penting mungkin pas aku buka GrabFood atau GoFood gitu, atau ShopeeFood, aku ngelihat mana ya seblak yang kira-kira mungkin lagi ada diskon, lagi yang tempatnya deket atau apa, beli itu kan berarti kita tidak mempertimbangkan brand gitu ya. Nah, ketika mempertimbangkan brand berarti kita juga udah harus bisa clear punya diferensiasi apa, yang mau kita tonjolin apa. Misalnya kita jualan seblaknya itu yang kayak gimana. Kalau dulu kan orang itu mungkin ya udah pokoknya kerupuk dikasih air atau direbus itu udah jadi seblak. Tapi ada yang misalnya diferensiasinya akhirnya orang tuh bisa pilih masing-masing jenisnya prasmanan. Ada yang akhirnya bikin jenisnya tuh bisa sampai banyak, sampai puluhan, ratusan. Ada orang-orang viral. Ada yang misalnya maininnya di sambelnya, kita bikin sambel yang pedes banget gitu. Nah, itu yang nantinya harus dipikirin juga sama Ibu Citra tadi ya kayaknya. Jadi benar-benar harus tahu dulu sebenarnya kita itu pengen dikenal sama masyarakat itu sebagai apa nih. Kalau kita punya usaha bakso apa nih yang pengen dikenal orang? Apakah bakso sehat kah?
apakah bakso yang bikin orang kenyang ataukah bakso yang super pedas gitu. Nah, setelah itu kuat, itu akan dengan mudah lah dia bikin brandingnya. Nah, biasanya kita juga sering kalau kita ngomong kuliner itu, ada memang kuliner-kuliner yang legend, kita tahu bahwa dari dulu sampai sekarang itu aja yang dia jual dan selalu laku itu, karena memang orang itu akhirnya tidak hanya mementingkan rasa tapi juga nostalgia ketika dia makan. Nah, kuliner yang pengen dibentuk sama Bu Citra itu pengennya yang seperti apa gitu? Apakah yang memang pada akhirnya akan mencoba meng-cater di satu segmen tertentu, misalnya untuk catering sekolah gitu nantinya arahnya, atau misalnya untuk anak-anak Gen Alpha gitu, dan lain-lain. Jadi itu yang harus jelas dulu. Semakin dini dia bisa kepikiran tuh semakin oke. Dan kalau misalnya tiba-tiba kayak sekarang mungkin dia mengalami, wah kalau lagi turun apakah kita harus rebranding dan lain-lain, itu tergantung dia juga. Kalau memang dia percaya bahwa apa yang dia jual itu adalah sesuatu yang unik, tinggal sebenarnya permasalahannya itu di gimana cara build awareness-nya, gimana cara dia bisa selalu konsisten ngerameinnya, maka dia sebenarnya nggak perlu mengubah apa yang udah dia jual basically gitu. Oke. Dipikirkan matang-matang berarti ya untuk Ibu Citra, sehingga ya ketika melakukan rebranding benar-benar sukses lah ya, bukan ya tadi buang-buang energi dan kesempatan seperti itu. Aku izin baca satu lagi ya pertanyaan. Ini dari ranahnya Mbak Melati sepertinya. Kali ini dari Bapak Daniansyah ya. Selamat sore Mbak Melati. Saya kerja di sebuah instansi yang lagi coba nih saya dan tim saya untuk masuk ke TikTok ya, untuk nyasar anak muda. Tapi justru kita dikritik internal karena dianggap terlalu bercanda katanya gitu ya, dan kayaknya menghilangkan wibawa instansi. Gimana caranya untuk jaga keseimbangan antara konsisten jaga wibawa instansi tapi tetap gak kaku nih di platform digital yang justru memang butuh entertainment kan? Silakan Mbak Melati. Ya. Oke, jadi memang salah satu complication-nya kalau kita ngomongin tentang suatu lembaga, apalagi misalnya lembaga pemerintahan dan lain-lain ya, itu memang harus ada alignment sebenarnya antara high level manajemennya dengan ya tim yang memanage social medianya gitu, karena mereka itu kalau sering kita lihat ya, mereka itu bukan Gen Z, bahkan mungkin juga bukan millennials gitu. Mereka biasanya para baby boomers yang bisa jadi mungkin ada baby boomers atau Gen X yang mereka itu lebih modern, itu ada, tapi ada banyak juga yang masih sangat kolot gitu. Nah, itu yang harus pinter-pinter kita lihat dulu gitu, karena kalau kita ngomongin tentang satu lembaga pasti itu yang harus kita dapat approval-nya lah gitu. Dan yang kedua, sebenarnya ada banyak banget contoh untuk berkomunikasi gaul gitu ya ala zaman sekarang yang sebenarnya masih anggun lah gitu, masih elok gitu. Tinggal sebenarnya kita gimana caranya supaya bisa dapat banyak benchmark aja gitu, supaya juga nggak cringe gitu. Karena aku juga sering lihat sih beberapa instansi atau lembaga yang akhirnya tuh jatuh jadi kayak sok gaul gitu dalam tanda kutip. Karena mereka cuman ngelihat aja, oh mana nih yang lagi rame gitu ya, di notice gitu sama orang-orang. Padahal sebenarnya nggak semua lembaga itu ketika menerapkan hal yang sama itu orang tuh akan bisa langsung buy in. Betul. Sering juga kan kayaknya kalau Mbak Audrey tuh ngerasa bahwa kata-kata yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda, itu jatuhnya akan berbeda gitu. Makanya itu juga harus dilihat oleh masing-masing instansi itu. Kita nggak bisa menyamaratakan bahwa persepsi orang ketika menerima apa yang kita lakukan itu akan sama ketika orang lain yang lakukan gitu. Oke, menarik ya Pak Daniansyah. Semoga Pak Daniansyah juga bisa memaparkan contoh-contoh real lah ya, mungkin yang sudah pernah sukses ataupun instansi yang memang sudah mulai memasuki ranah digital, sehingga ya bisa membuktikan lah ya, ataupun meyakinkan para level ke atas gitu ya. Dan semoga juga insight hari ini bisa memperkuat Anda gitu untuk mendapatkan strategi tepat. Nanti kita akan sambung lagi sesi terakhir ya. Ternyata kita sudah memasuki sesi terakhir bersama dengan Mbak Melati dari Mark Plus. Jadi smart listeners, Anda nggak boleh kemana-mana. Kita akan tuntaskan setelah jeda berikut ini. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing. Sampai jumpa.
bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Digimart. Digital Masih terakhir dalam Smart Digimark, dan pastinya di momen ini kita juga pengen mengetahui sebenarnya ya, karena kan sekarang teknologi udah sangat canggih. Kita melihat 1 tahun ataupun 2 tahun ke depan, bahkan 5 tahun pasti lebih canggih dari sekarang, dan persaingan untuk menerapkan ataupun juga melakukan branding di dunia digital sangat lebih challenging, terkhusus kalau kita ngomongin konsistensi. Kalau Mbak Melati sendiri nih melihat untuk beberapa tahun ke depan, tantangan kita untuk tetap konsisten gitu ya. Walaupun mungkin sekarang kita udah ngerasa konsisten banget nih, tapi kan kita nggak tahu ke depan, apalagi tension geopolitik lah, apalagi tekanan mungkin di dalam instansi kita ya, dengan perekonomian seperti ini, banyaklah pressure-nya. Seperti apa Mbak tantangan yang mungkin perlu kita lihat ke depannya? Oke, sebenarnya tantangan yang paling utama itu adalah karena audience atau masyarakat itu juga sekarang sudah menjadi augmented human. Mungkin kalau Mbak Audrey udah pernah baca ya buku Marketing 7.0 yang baru banget diluncurin sama Mark Plus. Sekarang itu orang lebih pintar gitu, udah semakin sulit gitu ya untuk kita, mungkin bukan kita bohong ya, tapi kita berikan berbagai macam komunikasi itu, karena mereka itu lebih agresif lah memfilter segala macam informasi. Begitu misalnya dia ngelihat, ini ada apa nih informasi yang udah malas baca itu, kita udah bikin susah juga nggak bakalan dibaca sama mereka. Terus mereka juga kadang tipenya itu yang lebih percaya sama apa yang teman-teman mereka percaya. Bubble-nya itu benar-benar kuat banget di mereka.
terus juga mereka itu lebih selektif untuk memilah-milah apa yang mereka mau gitu. Kayak misalnya mungkin ketika katakanlah ada masyarakat yang dia itu, kita tahu misalnya ekonomi kita tuh lagi lemah masalah Iya, sekarang. betul. Banyak orang yang kayaknya akhirnya berpikir bahwa ngapain sih kita bikin barang yang mahal-mahal dengan yang beli. Padahal sebenarnya masyarakat itu bisa selektif gitu. Walaupun mereka mungkin harus hemat-hemat makan, tapi kalau tiba-tiba ada artis K-pop favoritnya mereka konser, ya mereka tetap akan beli walaupun tiketnya mahal gitu. Jadi mereka Iya. lebih selektif untuk berhemat-hemat dan segala macam. Nah, jadi tantangannya adalah ketika kita tidak bisa catch up dengan apa yang ada di brainnya si audience kita itu, maka kita hanya akan berkomunikasi itu dengan ya konvensional banget gitu. Jadi kita nggak bisa menyesuaikan dengan apa yang masyarakat itu mau, apa yang akhirnya masyarakat itu bisa buy-in. Ya mungkin kan Mbak Audrey sering dengar juga istilah S3 marketing gitu. Betul. Mau kita bikin seraw mungkin cara kita mengendorse orang untuk mempromosikan produk kita, senatural mungkin, tapi orang tuh entah kenapa bisa aja tahu gitu. Akhirnya orang itu malah akan lebih menghargai brand-brand atau misalnya lembaga yang benar-benar bisa kasih sesuatu yang relevan bagi mereka, yang bisa bangun trust gitu di mereka gitu. Kayak misalnya kalau kita misalnya sebagai brand atau misalnya lembaga pemerintahan, kita membranding diri kita sebagai kita yang terbaik, kita yang tanpa celah, kita sempurna, itu malah dianggap orang itu nggak mungkin deh gitu. Tapi kalau misalnya justru kita membranding brand kita atau lembaga kita itu sebagai lembaga yang humanis, kita tahu bahwa kita itu tidak sempurna, bahwa kita itu ada untuk melayani gitu, itu bisa jadi akan lebih dipercaya sama orang gitu, karena mereka tahu bahwa ya memang tidak ada yang sempurna gitu, dan mendingan ngaku, dan akhirnya kita malah harusnya fokus membranding gimana caranya kita misalnya bisa maju bareng dan lain-lain. Nah, hal-hal yang seperti itu yang untuk kedepannya semakin kita bisa membranding diri kita atau company kita atau lembaga kita lebih humanis, lebih relevan gitu ya, lebih membumi juga sama orang-orang, itu yang akan lebih bisa mendapatkan trust gitu dari masyarakat. Iya, setuju banget, karena karakteristik penikmat sosial media zaman sekarang tuh luar biasa banget ya, Mbak Melati ya. Sudah sangat cerdas, nggak bisa lagi dibohongin gitu ya, dan bahkan mereka tuh sangat skeptis gitu ketika menerima sebuah konten dan harus di cross check terlebih dahulu gitu berulang-ulang. Jadi ini jadi challenge yang betul-betul menjadi tantangan untuk para marketers gitu ya, yang mendengarkan kita di sore hari ini. Dan pastinya karakteristik ini juga akan berkembang ke depannya ya, dan mereka akan makin kritis, mereka akan semakin logik seperti itu. Lantas apalagi Mbak yang mungkin bisa diingatkan ya ke small listeners, karena kan betul bahwa branding konsistensi ini tuh jadi jembatan kepercayaan ya antara ya penikmat konten kita ataupun juga sasaran branding kita terhadap brand kita gitu. Apa-apa yang mungkin perlu diperhatikan gitu dalam proses branding konsistensi di era zaman now? Oke, jadi yang paling penting tentunya adalah benar-benar paham apa yang membuat kita itu berbeda dari yang lain. Jadi tetap diferensiasi itu merupakan kunci, karena once itu sudah diterapkan oleh semua orang hal yang sama, maka ya akhirnya akan jadi new normal lagi gitu ya. Orang mungkin akan menganggap itu sebagai sesuatu yang sama. Bahkan kayak tadi misalnya kita bahas, brand itu mending memposisikan dirinya itu sebagai sesuatu yang misalnya tidak sempurna gitu. Ketika semua brand sudah menerapkan itu, maka akhirnya muncul kebutuhan lagi untuk gimana lagi supaya bisa berbeda. Nah, itu yang harus selalu bisa kreatif untuk diamati. Makanya kalau misalnya kita melihat dari perusahaan telco misalnya, bahkan mereka itu tiap bulan itu harus selalu kepikiran gimana cara-cara baru untuk di campaign kita harus gimana, markom kita harus gimana gitu, karena mereka tuh saling mengekor satu sama lain. Ketika tim mereka itu mungkin bikin planning marketingnya setahun 2 tahun, itu nggak bakal relevan gitu, karena bisa jadi besok ada hal yang baru, dan gimana caranya kita langsung nerapin itu biar jangan sampai kompetitor kita yang nerapin duluan misalnya. Jadi selalu catch up sama apa yang terbaru. Bahkan kalau misalnya kita bisa ngebaca
ke depan itu orang-orang bakal kayak gimana, itu bahkan lebih bagus lagi gitu. Yes. Yang terakhir nih ya Mbak Melati, karena aku ini mungkin perspektif aku sebagai orang sasaran branding konsistensi gitu ya, pasti Ya. selalu suka dengan satu hal yang sangat emosional, storytelling lah, ataupun juga sesuatu ya tadi ya, humanisme dan lain sebagainya. Kayaknya masyarakat Indonesia tuh suka banget gitu hal-hal yang seperti itu. Gimana tips and triknya nih untuk para pelaku brand gitu ya, untuk bisa memperkaya lagi teknik storytellingnya dan teknik emosionalnya gitu ya. Kadang kita ngerasa wah teknis sudah di shoot dengan baik lah. Terus juga mungkin kita udah pilih mungkin siapa yang akan tampil tuh orang yang ternama gitu. Tapi rasanya message yang perlu ditekankan gitu dalam proses branding konsistensi. Seperti apa? Silakan Mbak Melati. Oke. Ya, yang penting pertama itu dulu adalah bagaimana cara kita bisa mengubah semua hal teknis itu ke dalam benefit apa yang nantinya akan berimpact bagi customer-customer kita. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang, misalnya kita mau jualan mobil gitu ya, Iya. masih banyak brand-brand yang kalau misalnya dia itu mengkomunikasikan untuk orang itu buat beli mobilnya, banyak yang misalnya lebih ngomonginnya tentang desain, kita punya fitur apa saja yang lengkap, ada fitur baru apa dan lain-lain gitu. Terus misalnya di iklannya itu kita ngeliat ada orang nyoba-nyobain fitur dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya yang harus kita tulis atau narasikan atau kita highlight di message-nya itu adalah apa yang orang rasakan ketika dia menggunakan produk kita gitu. Oke. Mereka kita juga mungkin sering lihat campaign yang lebih meng-highlight misalnya dia bisa merasakan kesenangan gitu bareng-bareng sama keluarga, bareng-bareng sama teman-teman gitu. Friendship-nya ada, mungkin hal-hal yang sifatnya yang tadinya kita bisa lihat dia sibuk kerja, tapi ketika dia pakai brand tersebut, dia itu jadi lebih bisa dekat sama keluarganya, bahkan dia bisa connect gitu sama alam dan lain-lain gitu. Justru rasa itu yang banyak dimunculkan di message-nya gitu. Jadi jangan sampai kita malah hanya akan fokus ke fitur, karena fitur itu sebenarnya jadi sesuatu yang mungkin nanti akan orang banding-bandingkan, karena dia pasti akan membandingkan value for money gitu ya, apa yang dia bayar dengan apa yang dia dapat. Tapi kita juga tahu bahwa ketika orang itu udah decide untuk beli sesuatu, pasti dia itu akan mencoba menyingkirkan semua list yang dia udah bikin gitu. Oke. Gak tau kalau Mbak Audrey ya, tapi kayak misalnya aku beli laptop gitu, mungkin aku akan bandingin gitu, ada 2 laptop yang aku suka dan bingung mau beli yang mana, mungkin aku bandingin dulu Betul. fiturnya apa masing-masing, tapi ujung-ujungnya aku tetap kayak, aduh tapi aku pengen lebih suka kalau misalnya warna putih, karena kayaknya tuh cuman aku doang yang bakal punya laptop itu nanti di kantor. Kalau orang lihat pasti seneng. Hal-hal yang seperti itu yang justru kalau misalnya itu bisa di-touch gitu sama brand, karena dia mungkin nyadar ya bahwa itu maksudnya yang penting, nah itulah yang harusnya di-highlight. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau kita ngomongin tentang gimana ya caranya brand tahu itu, orang tuh bisa lebih suka hal tersebut dibandingkan yang lain gitu. Biasanya kalau brand itu melakukan yang namanya etnografi. Jadi dia bukan survei biasa dan nanya kamu sukanya apa gitu, apa yang kamu pertimbangkan kalau beli mobil, tapi dia benar-benar ngelihat aja orang tuh di sebelah, pokoknya sepanjang hari mulai dari dia bangun tidur sampai dia beraktivitas, dia pakai mobil, dia lihat kebiasaannya sampai selesai, barulah dia menyimpulkan bahwa orang ini tuh suka kalau misalnya dia menggunakan mobilnya begini. So, dia tuh ribet nih kayaknya di awal kalau misalnya susahnya di parkir apa segala macam, apa ya fitur yang bisa ditambahin lagi kayak gitu-gitunya. Jadi dari behaviornya itu yang akhirnya kita bisa tangkap, oh message-nya harusnya kayak gini nih yang sesuai gitu. Oke. Jadi makin banyak pekerjaan marketer sebenarnya ya ketika menghadapi ada fenomena ini. yang bantuin gitu. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya memang Anda nggak mampu sendiri gitu ya melakukan banyak hal, ya bisa cari teman kolaborasi. Salah satunya bersama dengan Mark Plus gitu ya, Smart Listeners ya. Dan semoga insight pada sore hari ini membukakan wawasan baru ya Smart Listeners, dan juga akhirnya mempermudah langkah Anda untuk melakukan branding konsistensi bersama partner baru mungkin ya, dan juga pastinya bersama dengan teman-teman yang lain yang juga mendengarkan. Dan kita harus pamit ya Mbak Melati, terima kasih insight-nya hari ini seru banget, dan semoga
benar-benar menjadi manfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. So, Smart Listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf banget kalau ada respon ataupun juga WA yang belum sempat terbaca. Kita akan ketemu minggu depan lagi bersama dengan tim Mark Plus. Kalau begitu kami pamit, Smart Listeners, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing. Sampai jumpa.